Halo pengguna Boxer, apa kaps? Baik lagi sama gue dan selamat datang di channel Filmbox. Di sini kita akan merangkum sekaligus menceritakan alur cerita dari film-film menarik yang kita pilih ataupun kalian request nantinya. So, pastiin kalian sudah subscribe channel Filmbox dengan cara menekan tombol merah di bawah dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya biar kalian mendapat notifikasi di saat kita mengupload video alur cerita film yang terbaru. Oke, kali ini gue bakal ngerangkum serta menceritakan alur cerita dari film Pacific Rim tahun 2013. Film bergenre fiksi ilmiah dan action ini menceritakan tentang robot perang yang diciptakan oleh manusia untuk melawan monster bawah laut yang bernama Kaiju. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita masuk ke alur cerita film Pacific Rim tahun 2013. Let's go! Di awal film, kita akan diperlihatkan dua buah kata yaitu Kaiju yang berasal dari bahasa Jepang yang berarti binatang buas raksasa dan Jäger yang berasal dari bahasa Jerman yang berarti pemburu. Kemudian kita akan mendengarkan seseorang sedang bercerita tentang bagaimana para monster atau biasa disebut kaiju dapat datang ke bumi. Mereka muncul dari sebuah celah lempeng tektonik di lautan Samudra Pasifik, yang dimana ada sebuah gerbang antara dua dimensi yang mereka sebut The Bridge. Kemudian kita akan diperlihatkan kemunculan kaiju pertama di Teluk San Francisco. Kaiju tersebut menyebabkan banyak wilayah yang hancur, serta puluhan ribu nyawa manusia melayang. Setelah 6 hari, tank dan pesawat tempur akhirnya berhasil melumpuhkan kaiju tersebut. Namun 6 bulan kemudian, muncul kaiju kedua yang menyerang negara Filipina. Dilanjut dengan serangan kaiju ketiga di Jambi, dan serangan lainnya yang membuat manusia menyadari bahwa semua ini tidak akan berhenti. Manusia membutuhkan senjata yang lebih kuat untuk membunuh para kaiju ini. Seluruh dunia mulai membantu satu sama lain dan melupakan persaingan demi keselamatan umat human. Mereka menciptakan sebuah senjata untuk melawan para kaiju yang dinamakan Jäger. Pada awalnya, Jäger dikendalikan oleh satu pilot. Namun dikarenakan tekanan syaraf yang mengendalikan Jäger terlalu berat, akhirnya diterapkan sistem dua pilot untuk satu Jäger, yang dimana masing-masing pilot mengendalikan bagian kanan dan kiri Jäger. Dengan program Jäger, perlahan-lahan manusia mulai dapat mengatasi para kaiju ini. Namun itu semua tergantung pada pilot yang mengendalikan Jäger itu sendiri. Scene selanjutnya memperlihatkan suatu lokasi di Alaska di mana ada dua orang kakak beradik yang terbangun dikarenakan kemunculan kaiju kategori 3. Mereka adalah Yancy dan Relic, pilot dari sebuah Jäger yang bernama Gypsy Danger. By the way, gue mau jelasin kalau di film ini kaiju itu punya kategori-kategori atau bisa dibilang kelas yang dimana semakin tinggi kategori atau kelasnya maka semakin ganas dan kuat juga si kaiju. Oke, lanjut. Kemudian si kakak beradik ini pun bersiap dikarenakan mereka ditugaskan untuk membunuh kaiju kategori 3 tersebut. Mereka segera menaiki Gypsy Danger, kemudian berangkat menuju lokasi si kaiju. Setelah mereka sampai di lokasi, kaiju pun terdeteksi radar yang kemudian terjadi pertarungan antara Jäger dan kaiju. Singkat cerita, Yancy dan Relic berhasil melumpuhkan kaiju tersebut. Namun saat mereka hendak ingin kembali ke base, ternyata kaiju tersebut hanya berpura-pura mati agar Jäger lengah dan kemudian langsung menyerang Jäger. Serangan ini membuat Yancy tewas dikarenakan dirinya diserang langsung oleh kaiju. Kemudian Relic, ia membawa Jäger ke pesisir Alaska dikarenakan Gypsy Danger telah rusak parah. Kemudian, scene menunjukkan waktu 5 tahun kemudian. Di sana terlihat ada seorang pemimpin yang sedang mengobrol dengan pemerintah, yang nantinya ia akan kita kenal sebagai Stacker Pentecost. Kondisikan dong mukanya. Nah, ia adalah direktur, sekaligus pemimpin misi Jäger ini. Namun, ia diberitahu bahwa program Jäger sudah tidaklah efektif, dikarenakan para kaiju telah berevolusi di mana mereka mempelajari pergerakan para Jäger yang membuat para kaiju dapat dengan mudah melumpuhkan Jäger. Kemudian pemerintah pun memutuskan bahwa dalam 8 bulan mereka akan berhenti mendanai program Jäger dan akan mulai membangun sebuah tembok pertahanan anti kaiju. Kembali ke Raleigh, setelah 5 tahun berlalu, kini ia bekerja sebagai membangun tembok pertahanan anti kaiju. Namun beberapa saat setelah Raleigh selesai kerja, ia melihat sebuah televisi di mana terdapat berita yang menampilkan tentang kaiju yang dengan mudahnya menembus tembok pertahanan, yang pada akhirnya tetaplah Jäger yang mengalahkan kaiju tersebut. Kemudian Relic terlihat sedang dihampiri oleh sang pemimpin yaitu Stacker Pentecost. Ia menawari Relic untuk kembali menjadi pilot Gypsy Danger. Namun ia menolak dikarenakan di saat sang kakak tewas karena serangan kaiju, Relic masih tersambung dengan otak kakaknya yang membuat trauma pada diri Relic. Namun di situ Stacker meyakinkan bahwa lebih baik Relic mati sebagai orang di balik Jäger dibanding mati karena dunia kiamat akibat kaiju. Di situ pun Relic menyetujuinya. Lanjut ke scene di mana Relic dibawa ke pangkalan Jäger di Hong Kong.
Di sana, ia diperkenalkan dengan seseorang bernama Makomori, yang bertugas sebagai penanggung jawab Jager Mark III atau yang kita kenal sebagai Gypsy Danger. Ia juga diperkenalkan dengan dua peneliti kaiju yang bernama Dr. Newton dan Dr. Gottlieb. Kemudian, Stacker membawa relik menuju hangar di mana para Jager dipersiapkan. Di sana, Stacker menunjukkan 3 Jager yang siap dan akan digunakan saat misi dimulai. Di antaranya yaitu Crimson Typhoon dari Cina yang dikendalikan oleh 3 bersaudara. Kemudian ada Serno Alpha yang dikendalikan oleh Sasa dan Alexis dari Rusia. Dan yang terakhir, ada Striker Eureka yang tadi sempat kita lihat di tayangan berita yang dikendalikan oleh bapak dan anak bernama Herc Hansen dan Chuck Hansen. Kemudian kita ke scene di mana Dr. Gottlieb dan Dr. Newton sedang akan menunjukkan risetnya kepada Stacker. Dr. Gottlieb bertugas untuk mencari tahu sekiranya kapan kaiju akan muncul. Dan Dr. Newton berencana untuk menyambungkan otaknya dengan otak kaiju, agar ia dapat melihat apa isi pikiran kaiju. Scene berlanjut ke Raleigh dan Mako, di mana Mako menunjukkan Mark III atau Gypsy Danger yang sedang dalam proses pembuatan kepada Raleigh. By the way, kenapa si Mark III atau Gypsy Danger ini dibuat lagi? Itu karena di scene awal, terlihat kalau si Gypsy Danger itu udah hancur banget, plus dibawa sama Raleigh ke ujung Alaska, yang akhirnya mengaruhkan mereka untuk membuat ulang Mark III. Keesokan harinya, ada uji coba kandidat untuk nantinya menjadi pilot kedua Raleigh di dalam Gypsy Danger. Tentunya di sana ada Raleigh yang dimana ia juga harus mengetahui bahwa calon pilot keduanya memiliki cara bertarung atau ciri yang sama dengan dirinya. Dikarenakan semakin kompak si pilot, maka akan semakin bagus juga cara bertarungnya. Namun tak ada yang dapat mengalahkan atau bahkan menyamai Raleigh. Sampai saat itu ia meminta Mako untuk melawan dirinya yang kemudian langsung dilarang oleh Stacker. Namun, pada akhirnya, Stacker memperbolehkan Mako untuk melawan Raleigh. Pada awalnya mereka terlihat imbang, namun pada akhir pertarungan, Mako menang dengan skor 4-3. Di situ pun, Raleigh terkesan dan langsung yakin bahwa Mako adalah orang yang cocok sebagai pilot keduanya. Namun hal tersebut benar-benar tidak disetujui oleh Stacker. Kembali ke Dr. Newton, di mana ia terlihat sedang akan menghubungkan otaknya dengan otak kaiju. Padahal, hal tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi, dikarenakan syaraf otak kaiju jauh lebih besar dibanding milik manusia. Namun hal tersebut tetap dilakukan oleh Dr. Newton. Pada scene ini, Dr. Newton diperlihatkan apa isi pikiran kaiju. Ia melihat bagaimana para kaiju dibuat, namun tiba-tiba hidung dari Dr. Newton langsung mengeluarkan darah yang kemudian datang Dr. Gottlieb untuk melepas alat penghubung otak milik Dr. Newton. Kita balik ke Raleigh yang sedang akan mencoba Jager Mark III atau Gypsy Danger. Walaupun saat itu, ia belum mengetahui siapa kandidat wakil pilotnya. Tiba-tiba Stacker datang ke kamar Mako untuk memberikan sepatu Mako pada saat ia masih kecil. Yang kemudian ia juga memberitahu Mako bahwa ia diperbolehkan untuk menjadi wakil pilotnya Raleigh, karena hanya Mako yang dapat menyamai cara bertarung dia. Kemudian uji coba pun segera dilakukan, di mana isi pikiran Raleigh dan Mako akan dihubungkan menjadi satu. Namun sebelum itu, Raleigh memberitahu Mako agar tidak terjebak di dalam kenangan, dikarenakan jika ia terjebak di dalam kenangan, maka ia tidak akan fokus dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian, penghubungan otak pun dilakukan. Tiba-tiba datang Dr. Gottlieb yang memberitahu Stacker bahwa Dr. Newton berhasil menghubungkan otaknya ke otak kaiju. Di saat Stacker menghampiri Dr. Newton, ia terlihat sangat syok dan ketakutan. Yang kemudian ia menceritakan bahwa para kaiju dikendalikan oleh suatu kaum alien yang sebenarnya dulu pernah datang ke bumi pada zaman dinosaurus. Namun dikarenakan waktu dan kondisi yang kurang tepat, alien memutuskan untuk menundanya. Namun, kini alien kembali untuk menguasai bumi dikarenakan kondisi bumi sudah sangat sempurna bagi mereka. Kemudian, Stacker menyuruh Dr. Newton untuk melakukan penghubungan otak sekali lagi. Namun Dr. Newton berkata bahwa ia membutuhkan otak yang segar agar dia dapat menghubungkan otaknya kembali. Kemudian, Stacker menyuruh Dr. Newton untuk menemui orang bernama Hannibal Chow, yang dimana ia mungkin memiliki otak kaiju, karena ia adalah orang yang menguasai pasar perdagangan tubuh kaiju di Asia. Kembali ke Gypsy Danger, di sana terlihat bahwa Mako sedang terjebak dalam ingatan masa lalunya, yang ternyata ia adalah korban dari serangan kaiju di masa lalu. Saat itu, Mako masih kecil. Ia berjalan menyusuri kota yang telah hancur, sambil membawa sepatu yang sama seperti Stacker berikan tadi. Kemudian muncul kaiju yang tiba-tiba mengejar Mako. Ia berlari dan bersembunyi di sebuah gang kecil yang pada akhirnya kaiju berhasil menemukan Mako.
Kemudian Mako yang ketakutan mengangkat tangannya yang membuat tangan Jagger pun ikut terangkat. Hal tersebut membuat senjata plasma aktif yang kemudian membuat orang-orang di tempat tersebut ketakutan. Di ruang kendali, Tendo dan Chuck segera mencabut kabel tenaga agar Jagger dapat dimatikan, dan berhasil. Scene selanjutnya memperlihatkan Dr. Newton yang sedang menyusuri daerah padat Hong Kong, di mana ia sedang mencari keberadaan Hannibal Cow. Sampai ia menemukan tanda di jalan yang sama seperti tanda yang diinformasikan Stacker sebelumnya. Singkat cerita, ia pun bertemu dengan Hannibal Cow. Di sana, Dr. Newton memberitahu tujuan ia di sana. Namun ternyata Hannibal Cow tidak memiliki otak kaiju yang masih segar. Kembali ke Rally, di sana ia dan Mako sedang berdiri di depan ruangan Stacker, dikarenakan kejadian tadi. Ternyata posisi Mako sebagai wakil pilot Rally akan diganti ke Chuck. Namun ternyata Chuck tidak menerima dikarenakan ia tidak ingin berada dalam satu Jagger bersama Rally. Beberapa saat kemudian, Chuck keluar dari ruangan Stacker yang kemudian menyindir kejadian tadi dikarenakan hal tersebut hampir membunuh banyak orang. Rally yang tidak terima pun terlibat adu mulut dengan Chuck yang kemudian terjadi perkelahian. Namun, Stacker dan ayahnya Chuck menyadari perkelahian tersebut dan langsung melerai Rally dan Chuck. Sekarang giliran Rally dan Mako masuk ke dalam ruangan Stacker. Di sana Rally dibujuk agar ia mau satu Jagger bersama Chuck. Namun ia tidak mau dikarenakan sudah merasa cocok bersama Mako. Kemudian Rally berkata bahwa ia mengetahui alasan Stacker tidak ingin Mako menjadi wakil pilotnya. Ternyata pada kenangan lama Mako yang Rally lihat tadi, Mako diselamatkan dari serangan kaiju oleh sebuah Jagger yang ternyata dikendalikan oleh Stacker. Yang kemudian Mako dijadikan anak angkat karena orang tua Mako sudah tidak ada. Beberapa saat kemudian, Tendo melihat radar yang menunjukkan adanya 2 ekor kaiju yang akan keluar dari The Bridge. 2 kaiju tersebut berkategori 4. Kemudian, Stacker mengerahkan 3 Jagger untuk membunuh 2 kaiju tersebut. Mereka adalah Crimson Typhoon, Cerno Alpha, dan Striker Eureka. Gypsy Danger tidak dikerahkan karena kondisi Mako masih belum stabil. Kemudian terlihat bahwa 3 Jagger tersebut sudah tiba di lokasi. Namun secara mengejutkan, Crimson Typhoon tiba-tiba diserang oleh salah satu kaiju, yang menyebabkan Jagger tersebut hancur. Dilanjut dengan serangan ke Cerno Alpha, yang dimana terlihat bahwa kaiju kategori 4 ini sangatlah kuat. Kepala Cerno Alpha disemprotkan sebuah cairan asam yang kemudian diserang 2 kaiju sekaligus. Kemudian ia pun ikut hancur. Striker Eureka yang tersisa sendiri pun langsung menghajar kaiju tersebut. Di saat Striker Eureka ingin mengeluarkan misil, tiba-tiba kaiju yang kedua pun muncul yang kemudian meledakkan sebuah gelombang yang membuat Striker Eureka, markas kendali dan daerah sekelilingnya kehilangan listrik. Pada saat itu, Stacker menyadari bahwa satu-satunya peluang adalah mengerahkan Gypsy Danger, dikarenakan ia menggunakan tenaga nuklir. Kemudian terlihat bahwa salah satu kaiju telah berada di daratan. Kaiju tersebut pergi menuju lokasi Dr. Newton, dikarenakan sebelumnya Dr. Newton telah menghubungkan pikirannya ke pikiran kaiju, yang membuat dirinya menjadi daya tarik bagi para kaiju. Kemudian saat Striker Eureka akan mau diserang oleh si kaiju, tiba-tiba muncul Gypsy Danger dari belakang. Terjadi pertarungan antara kaiju dan Gypsy Danger yang kemudian dimenangkan oleh Gypsy Danger tentunya. Dr. Newton yang mengetahui bahwa dirinya adalah incaran kaiju pun hanya bisa pasrah. Dan benar saja, tiba-tiba kaiju yang berada di kota langsung menemukan Dr. Newton. Namun tepat pada waktunya, Gypsy Danger berhasil menghalau serangan kaiju ke Dr. Newton, yang kemudian terjadilah pertarungan lagi antara Gypsy dengan kaiju. Namun tak disangka bahwa kaiju ini memiliki sayap yang kemudian langsung membawa Gypsy Danger ke angkasa. Di saat kaiju tersebut hampir membawa Gypsy ke batas atmosfer, Rally dan Mako langsung mengeluarkan sebuah pedang yang langsung memotong tubuh kaiju tersebut. Gypsy pun jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi. Beruntung mereka dapat selamat dikarenakan kekompakan Rally dan Mako dalam mengendalikan Gypsy Danger. Stacker yang melihat hal tersebut pun langsung bangga terhadap Rally dan Mako. Chuck juga menunjukkan sikap yang berbeda dibanding biasanya, beserta orang-orang yang bertepuk tangan untuk mereka. Kemudian scene berpindah ke Dr. Newton di mana ia dan Hannibal segera bergegas untuk mengambil otak kaiju yang masih segar.
Namun sayang, ternyata otak tersebut telah hancur diakibatkan pertarungan dengan Gypsy. Namun tiba-tiba, terdengar suara jantung yang berasal dari dalam tubuh kaiju tersebut. Padahal kaiju tersebut telah mati. Dr. Newton menyadari bahwa kaiju tersebut sedang hamil. Dan benar saja. Tiba-tiba keluar anak kaiju dari dalam perut kaiju tersebut. Namun dikarenakan paru-parunya masih belum terbentuk, anak kaiju tersebut pun langsung tersungkur. Hannibal yang berpikir bahwa anak kaiju tersebut telah mati pun tiba-tiba melemparkan sebuah pisau ke arah anak kaiju tersebut. Saat ia sedang membersihkan pisaunya, tiba-tiba anak kaiju tersebut memakannya dan kemudian baru benar-benar mati. Beberapa jam kemudian, Gottlieb datang untuk membantu Newton. Ia menawarkan dirinya untuk menghubungkan pikiran bersama Newton ke pikiran si kaiju. Newton pun merasa senang dan mereka pun langsung melakukannya. Newton kembali melihat isi pikiran si kaiju, yang kemudian mereka menyadari sesuatu harus segera dilaporkan ke Stacker. Scene berpindah ke markas kendali. Di sana terlihat Stacker sedang mengenakan pakaian pilot yang berarti Stacker akan kembali mengendalikan sebuah Jaeger. Ia melakukan hal tersebut dikarenakan ayahnya Chuck mengalami cedera akibat serangan kaiju di laut tadi. Setelah semua bersiap, Striker Eureka yang dikendalikan oleh Stacker dan Chuck, serta Gypsy Danger yang dikendalikan oleh Rayleigh dan Mako pun pergi ke The Bridge. Misi mereka adalah meledakkan The Bridge agar gerbang dimensi tertutup. Kemudian tibalah Dr. Gottlieb dan Newton di markas kendali. Di sana mereka memberitahu bahwa bom tidak akan menghancurkan gerbang dimensi, dikarenakan gerbang dimensi seperti memiliki sensor di mana jika yang masuk bukanlah kaiju, maka ia tidak akan bisa masuk. Sehingga jika mereka ingin memasukkan sebuah bom, mereka harus masuk bersama kaiju agar dapat melewati gerbang tersebut. Namun tiba-tiba, ada dua kaiju yang terdeteksi radar. Anehnya kaiju-kaiju tersebut tidak ingin menyerang atau bahkan mendekat. Ternyata hal tersebut disebabkan karena ada seekor kaiju berkategori 5 yang akan keluar dari The Bridge. Di sana terjadi pertarungan sengit yang dimana Striker Eureka menahan kaiju berkategori 5 dan Gypsy Danger menyerang dua kaiju yang lebih kecil. Gypsy Danger berhasil membunuh satu kaiju, namun dua kaiju lainnya tiba-tiba menyerang Striker Eureka yang menyebabkan kerusakan parah. Sehingga Stacker dan Chuck memutuskan untuk melakukan bom bunuh diri agar mereka dapat membunuh dua kaiju yang tersisa dan juga memberikan jalan kepada Gypsy Danger agar dapat pergi menuju The Bridge. Kemudian Striker Eureka pun meledak. Kaiju berkategori 4 pun ikut mati. Namun ternyata kaiju yang berkategori 5 hanya mengalami luka-luka dan belum mati. Di sana kembali terjadi pertarungan antara Gypsy Danger dan si kaiju. Tidak ambil pusing, Gypsy pun menusuk serta mendorong mereka berdua jatuh ke dalam The Bridge. Saat jatuh, Gypsy berhasil membunuh kaiju tersebut menggunakan tenaga nuklir di dada Gypsy. Kemudian mereka pun sampai di dimensi kaiju. Saat ingin melakukan peledakan, ternyata Mako sedang pingsan. Rayleigh pun langsung memasukkan Mako ke sebuah kapsul pelontar. Kemudian di saat Rayleigh ingin masuk ke kapsul pelontar, ternyata peledakan harus dilakukan secara manual. Sehingga Rayleigh harus turun ke bagian dada Gypsy Danger untuk menyalakan inti nuklir. Setelah inti nuklir berhasil dinyalakan, ia hanya memiliki waktu yang sangat sedikit untuk kabur. Namun Rayleigh berhasil memasukkan dirinya ke dalam kapsul dan membuat dirinya keluar dari Gypsy Danger yang akan meledak. Di sana kita dapat melihat sosok alien yang menciptakan para kaiju yang ternyata memiliki ukuran yang mirip manusia. Kemudian Gypsy Danger pun meledak dan menghancurkan The Bridge, yang berarti misi telah berhasil. Mako yang telah sampai di permukaan lebih dahulu, mencari keberadaan Rayleigh yang beberapa saat kemudian baru muncul ke permukaan. Setelah ia membuka tutup kapsul, ternyata Rayleigh sedang tidak bernafas. Ia pun panik dan memeluk Rayleigh dengan sangat kencang. Sampai tiba-tiba Rayleigh terbangun dan film pun selesai. Oke, itu dia seluruh alur cerita dari film Pacific Rim tahun 2013. Overall, ini film punya plot yang menarik, serta juga punya animasi yang menurut gue keren banget untuk tahun 2013. Habis itu, rating film ini di IMDb juga cukup tinggi, yaitu 6,9/10. Jadi buat kalian yang belum nonton film Pacific Rim tahun 2013 ini, gue saranin buat kalian nonton secara full.
Oke, so sekian dulu arus cerita film kali ini. Jangan lupa buat like jika kalian suka sama videonya, komen jika kalian punya saran film menarik, dan subscribe jika kalian ingin mensupport channel ini. So, terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.